Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Niswa Nanifa dengan NIM 23191020144. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang ketiga, yaitu rangkaian cycloconverter 3 phase to single phase. Nah, cycloconverter ini adalah rangkaian converter dari AC ke AC yang mengubah frekuensi sumber AC menjadi frekuensi lain yang lebih rendah tanpa melalui DC link atau tanpa harus mengubah tegangan menjadi tegangan DC dulu. Nah, cycloconverter ini bekerja dengan menggabungkan potongan-potongan atau segmen gelombang dari tiga fase input dan menyusun ulang dengan gelombang sinus tunggal dengan frekuensi yang lebih rendah. Rangkaian menggunakan serangkaian tristor yang disusun menyerupai jembatan penuh yang dapat dikontrol. Nah, sumber AC ini tersambung langsung ke jembatan tristor tersebut. Selanjutnya, untuk cara kerjanya adalah menunda pengaktifan konduksi tristor pada tiap setengah siklus AC sampai sudut alfa diukur dari nol tegangan sumber. Nah, setelah tristor dipicu, ia mengatakan sampai harus melewati nol. Karena kita menjalankan konduksi hanya setelah alfa, bagian awal tiap setengah siklus itu diblok, sehingga bentuk tegangan keluar menjadi potongan dari gelombang sinus sumber. Rata-rata tekanan di keluaran berubah menjadi alfa, sesuai hubungan matematis yang diberikan pada rumus selanjutnya. Saya tunjukkan untuk rangkaiannya. Nah, ini untuk rangkaiannya. Yang pertama tentunya ada sumber AC sebagai input, terus kemudian ada tristor 1 sampai 8 bisa kita lihat ya. Itu digunakan untuk itu merupakan saklar yang terkontrol. Dia hanya mengantarkan bila diberi pulsa gate pada saat polaritas sesuai. Nah, itu dipakai untuk mengontrol sudut konduksi. Nah, selanjutnya ada gate pulse generator yang di atasnya tristor ini, di atas tiap tristor, itu digunakan untuk memberikan sinyal waktu pemicuan atau bisa disebut delay dari alfanya. Terus kita juga ngasih resistor di sini, digunakan untuk menerima daya. Jika ada konduktor atau komponen lain, mereka menambahkan efek penyimpanan energi. Terus juga ada voltmeter dan ammeter di sini untuk ya mengukur arus dan tegangan. Terus tentunya ada ground. Nah, energi listrik dari sumber AC ini dipotong-potong oleh dibagi oleh jembatan Tristor ini. Di sini dia dipotong-potong sesuai waktu pemicuannya. Bagian gelombang yang dilewatkan dikonversi menjadi energi listrik dengan rata-rata non-konstan pada beban. Pada beban resistif, energi ini langsung hilang menjadi panas. Jika beban induktif itu ada, sebagian energi dapat disimpan sementara di medan magnet, sehingga arus tidak langsung turun ke nol pada perubahan tegangan. Ini akan memengaruhi bentuk konduksi dan ripple-nya. Nah, saat tegangan AC melewati titik nol menuju puncaknya positif, jembatan di bagian positif hanya akan mengantarkan bila tristor yang terkait itu dipicu setelah sudut alfa. Nah, jika sudut alfanya itu sama dengan 0 derajat, jembatan itu bertindak seperti dioda bridge atau kondisi sepanjang setengah siklus menghasilkan rata-rata tertinggi. Saat alfa semakin besar, bagian awal tiap setengah siklus itu diblok. Jadi rata-rata tegangannya menurun. Kalau alfanya itu 90 derajat, pada beban resistif ideal, rata-rata tekanan menjadi nol karena simetri positif atau negatif. Nah, kalau
alfanya di atas 90 derajat, rata-rata bisa menjadi negatif atau polaritasnya akan terbalik. Gate pulse itu harus sinkron dengan sumber agar kontrol sudut akurat. Jika beban memiliki induktansi atau conduction continuous beyond the natural half cycle boundary-nya, itu rumus sederhana perlu dikoreksi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke rumusnya. Bentar. Yang pertama itu ada tegangan tegangan puncak untuk sumbernya. Rumusnya itu akar 2 dikali VRMS. Nah, selanjutnya itu ada rata-rata tegangan DC keluaran sebagai fungsi sudut pemicu alfanya. Itu rumusnya 2 VM ini dikali 2 dibagi pi dikalikan dengan cos alfa. Terus kemudian untuk daya rata-ratanya itu VDC average ini rata-rata VDC dikalikan arus DC-nya. Untuk arus DC itu dari daya rata-rata dibagi resistor yang ada. Kita kan tadi ada resistor ya. Nah, terus untuk ripple peak to peak-nya itu dari arus arus DC ini dibagi konduktor frekuensi ripple-nya. Nah, kesimpulannya, rangkaian ini memungkinkan pengaturan rata-rata tegangan dan daya DC pada beban hanya dengan mengatur sudut pemicuan ini alfa. Untuk beban resistif ideal, hubungan yang paling berguna adalah di tegangan rata-rata. Dari situ langsung didapat arus dan daya. Ripple dasar berfrekuensi dua kali sumber. Ripple dasar berfrekuensi dua kali frekuensi sumber. Tanpa filter, keluaran adalah pulsa DC dengan harmonisa besar. Dan ini menurunkan ripple secara efektif. Jadi memerlukan kapasitor penyimpanan energi yang besar. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan men- mengenai cycle converter ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.